Group. Perkenalkan, nama saya adalah Karin Wasti Oktovin Suop dan saya berusia 18 tahun dan inilah kisah saya. Diawali pada saat itu, saya berusia sekitar 10 tahun, kelas mungkin sekitar 4 SD. Saya dipanggil oleh guru saya karena berat badan saya yang berlebihan daripada teman-teman saya yang seusia saya. Pada saat itu saya tidak tahu berat badan saya dan saya merasa masih normal-normal saja. Dan ternyata pas diperiksa, berat badan saya untuk anak seusia kelas 4 SD adalah 62,5 kg. Saya pikir itu masih normal saja karena saya memang lebih tinggi dari teman-teman saya yang sebaya. Karena itu saya masih melakukan pola hidup yang kurang sehat, saya masih suka makan dan lain-lain. Dan seiring bertambahnya usia, tidak terasa berat badan saya bertambah terus dan banyak teman-teman yang mulai membuli saya, baik dari kaum Hawa maupun kaum Adam. Dan saya merasa cukup terintimidasi akan kata-kata mereka, tapi saya juga di satu sisi sudah merasa nyaman dengan pola hidup saya yang kurang sehat. Karena itu saya masih suka makan, terutama yang bikin saya overweight adalah daging-dagingan atau produk hewani. Dan waktu itu mama juga sudah mulai notice kayaknya ada sesuatu yang harus saya rubah gitu sebelum akan lebih parah lagi ke depannya. Tapi saya masih berkeras hati, saya tidak mau mendengarkan kata-kata orang. Karena itu saya masih melakukan apa yang saya sukai gitu. Lalu pada saat itu ada juga pemeriksa kesehatan memilih saya dibandingkan dari teman-teman saya yang lain untuk dicek atau diperiksa berat badannya dan kesehatan-kesehatan lainnya. Dan pada saat kelas 5 SD saya kaget karena selang 1 tahun berat badan saya bertambah 10 kg yang awalnya dari 62,5 kg menjadi 72,5 kg. Saya sangat kaget karena saya pikir selama ini saya benar, jadi saya nggak perlu mendengarkan kata-kata orang. Dan itu yang menghancurkan hati saya dan saya juga sudah mulai lelah dengan kata-kata orang. Saya tidak tahu apa yang harus saya perbuat, saya frustasi waktu itu. Saya hampir tidak mau masuk sekolah karena kata-kata yang menyakitkan hati saya. Mungkin bagi beberapa orang itu bukan hal yang masalah ya, maksudnya kata-katanya tidak terlalu menyakitkan, tapi karena saya sangat berperasaan orangnya, jadi saya sakit hati begitu dalam. Jadi saya dibilangin gajah atau sumo perempuan dan juga ada sebutan-sebutan lain yang seharusnya itu tidak diterima oleh saya. Maksudnya saya memiliki hak untuk mendapatkan penghargaan yang lebih. Lalu pada saat titik frustasi saya tidak tahu mau lari ke siapa. Mama juga waktu itu bilang, kayaknya kamu sudah mulai diet. Saya merasa mama itu kayak musuh saya gitu. Saya tidak merasa ada yang dapat melindungi saya waktu itu. Dan di titik terendah saya ingat sama Tuhan. Disitulah saya bersyukur karena Tuhan yang menyelamatkan psikis saya yang benar-benar lagi hancur. Seakan-akan ada suara yang berkata, Karin, kamu harus berubah akan pola hidup kamu yang salah itu. Dan dengan begitu, kamu harus menjadi kesaksian bagi banyak orang. Nah, di situ ada harapan yang muncul dari saya. Sebelum saya melakukan diet ini, itu berpengaruh sama prestasi saya dan juga berpengaruh sama sifat saya. Sehingga banyak teman-teman yang menjauhi saya bukan karena berat badan saya yang berlebihan, tapi karena saya orang yang kasar. Kasar ini diakibatkan karena teman-teman saya yang tidak mau berada di sekeliling saya. Jadi mereka juga sudah memaklumi hal itu, tapi mereka tidak mau berada di sekitar saya. Dan prestasi saya benar-benar turun dan sampai di satu titik di mana guru memarahi saya karena nilai ulangan saya paling rendah di antara teman-teman. Dan setelah itu saya memulai diet. Pada waktu itu Papa pindah bertugas di Klub Sehat Surabaya. Jujur saja awalnya saya merasa, aduh, ini kenapa makanannya sayur-sayur semua,
Dan mungkin bagi orang yang tidak terlalu suka sayur akan mengatakan ini makanan seperti kambing gitu. Saya benar-benar tidak bisa beradaptasi sama makanannya. Saya merasa, aduh, bagaimana orang-orang bisa menghabiskan satu piring itu, saya nggak bisa gitu. Tapi saya berusaha setiap sabat saya mulai beradaptasi sama makanan-makanan itu, dan di satu titik itu saya merasa, oh ternyata sayuran yang aslinya nggak pakai bumbu dan lain-lain, kita bisa merasakan rasa segar dan rasa manis dari sayur itu sendiri. Ada ciri khas dari sayur itu, dan saya mulai cinta itu kayak tumbuh di antara vegetarian itu. Dan saya benar-benar berterima kasih banyak untuk teman-teman klub sehat yang kayak selalu support dan lain-lain. Kalau Karin misalnya kurus, pasti Karin cantik. Jadi Karin coba aja, kenapa enggak kan? Nah, habis itu Karin mulai beradaptasi dengan makanan-makanan klub sehat, dan di situ benar-benar diet keras Karin berhasil. Tapi selalu ada dampak negatifnya. Saya tidak tahu kenapa pas saya sudah berhasil diet dan berat badan saya sudah turun banyak, saya tidak bisa berhenti diet gitu. Entah kenapa di pikiran saya tuh masih Karin yang dulu, masih Karin yang obesitas. Jadi Karin diet terus sampai benar-benar kehilangan berat badan, karena Karin sampai nggak mau menyentuh kayak nasi. Padahal nasi kan karbohidrat, itu bukan produk hewani dan lain-lain. Tapi Karin benar-benar trauma sama makanan sejak saat itu. Dan di situ Karin merasa, oh ini ada lagi yang salah dari Karin, harus Karin rubah. Itulah Karin seimbangkan dengan olahraga. Itulah pentingnya olahraga, bukan untuk menguruskan berat badan, tapi olahraga untuk mengidealkan berat badan, teman-teman. Karena itu Karin memulai hidup sehat lagi dari nol. Karin juga nggak tahu apa-apa, nggak punya pengetahuan tentang kesehatan, tapi Karin pernah baca satu buku tentang kesehatan, di mana supaya kita bisa mengontrol makanan yang masuk adalah melalui kalori yang kita makan dan kalori yang kita keluarkan. Itu harus seimbang, dan demikian metabolisme tubuh juga akan berjalan dengan lancar. Dan setelah semua yang saya alami, pada saat saya menerima penghargaan saya atau hak-hak saya lagi sebagai seorang wanita, saya merasa puji Tuhan, puji syukur. Dan saya gak pernah tahu rencana Tuhan sampai di saat ini gitu. Dan saya sudah berjanji sama Tuhan, pada saat saya sudah kurus nanti saya gak mau membalas perbuatan teman-teman saya. Dan saya gak ada niatan untuk menyakiti hati mereka, kalaupun mereka yang terbalik ya, mereka pun yang mungkin mengalami pengalaman yang saya seperti dahulu. Saya nggak ada niatan untuk menjelek-jelekan fisik seseorang lagi. Saya menganggap semua orang itu sama di hadapan saya. Disitulah Tuhan mengabulkan permintaan saya, karena tujuan saya untuk bersaksi, bukan untuk membalas dendam. Dan Tuhan meningkatkan prestasi saya yang dulunya benci matematika karena gak bisa konsen lagi pelajaran, karena kan sudah diejek dan direndahkan sedemikian rupa. Tapi sekarang saya sangat suka matematika, bahkan hampir jarang banget remedi. Saya bisa mengikuti pelajaran dengan baik, saya memperoleh peringkat pertama di kelas, dan juga masih banyak hal yang saya dapatkan. Dan juga saya menjadi seseorang yang baru, yang lebih rohani lagi, yang lebih berserah sama Tuhan, yang memiliki kasih, dan saya bisa rendah hati. Itu saja yang saya bisa saksikan dan saya bisa ceritakan bagi teman-teman Grow. Jangan pernah berhenti untuk memulai hidup yang sehat, gak ada kata terlambat. Dan saya punya ayat penutup, 1 Korintus 6 ayat 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian yang saya bisa sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.